Ramah lingkungan Korea Selatan naik sampai 40% pada 2020 dengan nilai 4,6 miliar dolar Amerika. Kementerian Perdagangan Korea Selatan mengatakan kenaikan itu karena permintaan meningkat. Tahun sebelumnya, mengutip Yonhap, pendapatan ekspor dari penjualan kendaraan listrik murni ataupun hidrogen hanya 3,3 miliar dolar Amerika. Kendaraan ramah lingkungan menyumbang 12%. Hyundai Motor Group, produsen mobil terbesar di negara itu, diantaranya mengekspor model-model mobil listrik Kona EV, Ioniq Electric, dan hidrogen Nexo. Dari informasi olahraga, Athletic Bilbao, klub Spanyol, menunjuk Marcelino Garcia Toral sebagai pelatih baru menggantikan Gaisca Garitano. Marcelino yang terakhir melatih Valencia menyetujui kontrak sampai Juni 2022. Pengumuman resmi akan disampaikan pekan depan. Debut pertama Marcelino di Bilbao kemungkinan saat laga La Liga melawan Barcelona pekan ini. Barcelona juga akan memimpin Bilbao di babak semifinal Piala Super Spanyol melawan Real Madrid, pemegang gelar juara musim lalu. Catatan terakhir kawan memantau TV CNBC jelang pukul 12, posisi rupiah dari 13.865 per dolar Amerika. Resolusi itu untuk mereka yang ingin membuat hidupnya bertujuan dan bermakna. Karena dengan adanya resolusi, maka aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu punya tujuan yang jelas. Membuat kita menjadi produktif, lebih terarah, dan membuat hari-hari itu lebih bermakna. Oh, aku pengen turun 20 kilo gitu. Berarti per hari aku harus mengatur makan. Nah, ketika dia berhasil mengatur makan dari hari ke hari, maka dia merasa aku bisa mengendalikan hidupku ya. Aku bisa membuat hidupku, perilaku makanku bertujuan dan lebih sehat. Kalau seperti apa yang cocok membuat resolusi adalah orang-orang yang ingin meningkatkan hidupnya supaya hidupnya bertujuan dan bermakna. Kalau tidak membuat resolusi berarti orang itu tidak punya tujuan hidup. Oh tidak, hanya tidak membuat saja, tidak memformulasikan. Tapi pada dasarnya semua orang punya resolusi. Tahun baru itu seperti buku baru yang masih putih, bersih, bebas dari persoalan gitu kan. Sehingga persepsi seperti itu mereka beranggapan kalau gitu aku harus memanfaatkan tahun yang masih putih bersih ini dengan sesuatu yang baik. Karena memang pada dasarnya manusia itu sebetulnya pengen jadi baik. Buatlah resolusi yang sesuai dengan tujuan hidup, kebutuhan kita, kebutuhan psikologis. Aku pengen dihargai, lebih dihargai oleh keluargaku, lebih ingin dipercaya juga oleh mereka. Aku butuh itu harus jujur. Lalu dirancang aktivitas konkretnya. Saya Naftalia Kusumawardana, SPSI, MSI, psikolog. Saya psikolog klinis dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru untuk Klinik Psikologi Suara Surabaya. Klinik Psikologi setiap Selasa jam 7 malam. News Interactive Solutif 100 FM Suara Surabaya. Kawan selamat siang, saya Emma Rahmawati yang sekarang kembali bersama Anda dan tentu saja di hari Senin pukul 12 sampai pukul 1 siang ada program Healthy Lifestyle. Ada topik dan tentu saja ada narasumber yang sudah siap di Zoom ya. Kita masih by Zoom. Sebelum saya mulai ada informasi-informasi lalu lintas dulu mungkin yang mau dibagikan dari Gatekeeper silahkan. Kalau Pak Slamet ini gemblongan yang mau ke Siola dari Tugu Pahlawan. Ini tambahannya tadi ya untuk yang padatnya Pak Slamet terima kasih. Lalu dari laporan Pak Budi tadi pagi itu kan ada katanya ada mobil Xenia yang terbakar di Tangkal Bangkalan. Saya konfirmasi ke Ibtu Mansur masih mengumpulkan data tapi yang masih awalnya Xenia yang terbakar itu nopolnya L1959WK. Untuk kronologinya masih belum tahu ya. Nanti akan dikabarkan lagi oleh Pak Mansur.
Baik, terima kasih. Langsung saya buka untuk informasi-informasi dalam program Healthy Lifestyle ya. Banyak informasi pastinya yang bisa Anda dengarkan. Banyak cerita dari narasumber yang akan disampaikan dan tentunya ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Anda tentu boleh bergabung ya nanti di berbagai kanal yang ada di Suara Surabaya Media. Healthy Lifestyle. Sudah 4 hari kita masuk tahun 2021, tapi situasinya masih belum ada perbedaan khususnya dari dunia kesehatan. Meskipun sudah mulai ada titik cerah karena vaksin Sinovac yang beberapa waktu lalu datang di Indonesia, tiba di Indonesia jumlahnya jutaan, sudah mulai didistribusikan ke beberapa daerah di Indonesia, ke beberapa provinsi yang ada di Indonesia termasuk juga pastinya di Jawa Timur. Lah, bagaimana di tahun 2021? Apakah pandemi ini masih akan bersama kita? Tentu saja ada lifestyle baru yang harus kita lakukan, yang harus menjadi kebiasaan baru kita di 2021 nanti. Saya sudah bersama Dr. Muhammad Ardian CL, SPOGK, MKes, Manajer Pelayanan Medis RSUA Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sehat ya dok ya? Gimana pasti. Kabarnya Mbak Emma? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Belum bisa ketemu langsung, jauh-jauhan dulu sementara ini. Tidak masalah, tidak masalah. Sudah menjadi kebiasaan baru jadinya ya sekarang. Meskipun jauh-jauhan kita bisa siaran dok ya. Nah, ngomong tentang tren kesehatan di 2021, ada hashtag masih pandemi. Masih pandemi ya dok ya sampai sekarang dan bahkan angkanya katanya tinggi lagi di Indonesia karena banyak liburan-liburan kemarin. Oke dok, ke depan di 2021 di dunia kesehatan apa nih yang perlu mendapatkan perhatian? Pastinya pandemi ini apa yang harus dilakukan? Monggo dok. Ya, terima kasih Mbak Emma. Jadi ya kita terus berdoa bahwa semoga pandemi ini segera berakhir begitu ya. Namun kalau tadi Mbak Emma tanya tentang bagaimana kesehatan di 2021, jelas mungkin trending topiknya masih pandemi. Oleh sebab itu kami berpikir bahwa saat ini awareness tentang gaya hidup sehat sudah mulai muncul ya. Kalau kita lihat di mana-mana kalau hari libur itu orang bersepeda, jalan kaki itu sudah sangat banyak ya, orang olahraga sudah hampir tiap saat kita bisa temui dan jumlahnya sangat banyak. Kemudian kesadaran akan diet, istirahat yang cukup dan tidak stres. Jadi rasa-rasanya kesadaran untuk hidup sehat di samping menjalankan protokol kesehatan, menjalani juga hidup sehat ini menjadi sebuah kebutuhan yang sudah disadari oleh masyarakat luas. Demikian Mbak Emma. Oke, jadi sudah mulai ada lebih sadar bagaimana pentingnya hidup sehat. Ini semua karena pandemi ya dok ya? Gimana Mbak Emma? Semuanya karena pandemi. Dampak dari pandemi. Sepertinya demikian ya. Jadi semua karena pandemi akhirnya masyarakat untuk mencegah supaya dirinya tidak tertular dan tetap imunnya terjaga, akhirnya dorongan untuk hidup sehat itu mulai muncul begitu. Oke. Artinya di 2021 ini kesehatan masih terus dikaitkan dengan pandemi ya dok ya? Dalam rentang setahun ini. Iya, betul. Oke, artinya sampai saat ini demikian. Itu artinya kebiasaan seperti yang dokter bilang tadi, sepedaan, lari pagi, berjemur, makan makanan sehat, minum minuman sehat. Ini sekarang sudah menjadi tren, begitu ya dok ya? Dan bakal akan seperti itu terus. Ya, betul. Ya, sepertinya demikian Mbak Irma. Oke, tetapi apakah kemudian hanya itu yang perlu diwaspadai di 2021 ini? Artinya hanya yang berkaitan dengan pandemi, padahal kan penyakit-penyakit yang lain ini juga masih banyak dok. Seperti sekarang ini perubahan cuaca ya. Ini juga mungkin ada, kemarin juga angka DB juga cukup tinggi. Ada juga yang meninggal. Ini bagaimana dok? Di samping pandemi kita tahu masalah kesehatan dunia ini masih belum terselesaikan seperti malaria, TBC, HIV, demam berdarah, dan hal itu baik itu WHO maupun Kementerian Kesehatan saya yakin
terus melakukan upaya untuk menangani masalah tersebut. Masalah kesehatan ibu dan anak terutama itu juga menjadi sorotan dan semua pasti terdampak oleh karena adanya pandemi. Namun demikian kita juga tidak boleh melupakan penyakit-penyakit lainnya. Demikian Mbak Emma. Betul. Jadi memang pandemi masih bersama kita, tetapi kita dibawa waspada karena ada penyakit-penyakit lain barangkali ya yang tidak berkaitan dengan pandemi sebenarnya, tetapi yang sudah jauh sebelum pandemi ini ada, penyakit-penyakit itu juga sudah menjadi fokus perhatian para medis. Nah, Dok, kebiasaan apa lagi yang perlu diteruskan selama pandemi ini dan harus diteruskan? Selain yang tadi sudah disebutkan olahraga yang mulai banyak yang olahraga, diet juga, makanan sehatnya terus dijaga, apalagi Dok? Ya, istirahat yang cukup ya. Ini penting juga gitu ya. Dengan adanya pandemi ini kita sebenarnya sedang diajari oleh situasi bahwa tubuh itu juga memerlukan istirahat gitu. Yang kemarin-kemarin tidurnya larut malam, begadang dan sebagainya, dengan era pandemi work from home ini kan akhirnya tidurnya menjadi lebih teratur. Dan hal itu akan sangat berdampak positif tentunya terhadap tubuh. Di samping itu kita tahu dengan pandemi ini tidak terelakkan adanya stres. Ya, adanya tekanan finansial dan stres yang lain gitu ya. Oleh sebab itu kita harus bagaimana mengatasi stres ini dengan lebih baik, lebih dewasa gitu, menerima kondisi ini dengan apa adanya. Demikian Mbak Emma. Oke. Jadi mengelola stres dan mengkonsumsi makanan yang sehat, yang cukup dan istirahat yang paling penting. Ya. Orang mungkin bakal ngomong gini, Dok, istirahat bagaimana orang yang lagi pusing cari kerjaan supaya dapur bisa ngepul. Dan akhirnya stres. Tapi istirahat yang di sini yang gimana sih Dok yang bisa disampaikan? Apakah memang harus tidur 8 jam full gitu? Atau mungkin 8 jam itu dibagi-bagi? Karena saya tahu yang orang tidur itu kan untuk usianya juga beda ya jam tidurnya ya. Betul memang. Jadi kalau kita bicara tidur ini ya, istirahat ini atau istirahat ini menurut beberapa penelitian itu ada 3 hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah durasinya, yang kedua adalah kualitasnya dan konsistensinya. Gitu. Konsistensi itu artinya tiap harinya gitu. Ya, misalkan seperti yang dicontohkan Rasul gitu, setelah Isya langsung tidur, bangun sebelum subuh, dan itu terus menerus, dan itu rupanya cukup baik untuk menghindari stres dan lebih bugar begitu. Kualitas, kadang kita bisa tidur lama, tapi 1 jam terbangun karena gangguan berisik atau mungkin kencing terus. Nah itu menjadikan kualitas tidur kita tidak berkualitas. Durasi memang beberapa literatur mengatakan paling tidak 7-8 jam gitu. Kemudian kalau untuk napping itu tidur siang sesaat, itu beberapa literatur mengatakan cukup 30 menit gitu. Jadi 30 menit pada siang hari gitu, itu sudah cukup sebenarnya untuk kualitas tidur siang. Tapi kalau malam sekitar 7-8 jam. Demikian Mbak Emma. Oke. Jadi tidur itu juga penting, bukan hanya durasinya saja, tetapi juga kualitasnya ya Dok ya, yang juga diperhatikan. Itu masih harus diperhatikan di 2021. Enak kan? Banyak yang WFH masih. Terus kita ngomong soal gaya makanan. Makanan ini juga menjadi concern masyarakat. Awal-awal pandemi saya ingat, wah orang berburu jahe, berburu empon-empon dan lain sebagainya yang sehat-sehat. Makanannya pun juga memilih yang diolah sendiri, bukan lagi makanan sembarang. Nanti kita akan perdalam itu lagi ya Dok ya. Sesudah saya bergeser dulu ke catatan singkat yang berikut ini. Flash News. Sinovac vaksin COVID-19 asal Cina yang didistribusikan PT Bio Farma ke 34 provinsi di Indonesia mulai sampai di sejumlah daerah, di antaranya di Semarang, Jawa Tengah. Laporan 62.000 lebih vaksin Sinovac sudah sampai di gudang farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Tambak Aji, Kecamatan Ngalian, Semarang dini hari tadi.
Tren kesehatan di 2021 itu yang kita perbincangkan kawan di Health Lifestyle bersama saya Emma dan juga Dr. Muhammad Ardian CL SPOGK MKes Manajer dari Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Airlangga ya Pak ya, RSUAG Surabaya. Rumah Sakit Universitas Airlangga. Universitas Airlangga ya. kok Universitas Umum. Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya. Oke. Dok, seperti yang saya bilang tadi, 2020 orang sudah mulai bergaya hidup sehat. Tadi dari istirahat, oke. Kemudian makanan. Apalagi yang perlu diperhatikan dari makanan dan minuman? Yang di 2020 sudah seperti ini, di 2021 apalagi yang harus ditambahkan, ditingkatkan lagi, atau yang ada yang harus dikurangi mungkin, Dok? Gimana, Dok? Ya, makanan ini kita tahu makanan yang sehat dan seimbang. Seimbang itu antara karbohidrat, protein, vitamin dan lain sebagainya gitu ya. Kita tahu masyarakat kita ini kebanyakan juga makanan karbohidratnya lebih banyak, sehingga ini juga perlu dipikirkan. Sehingga di kota-kota besar itu banyak sekali kondisi pasien dengan obesitas atau kegemukan gitu. Nah ini yang tidak terlalu baik di masa saat ini, di mana kegemukan itu akan cenderung terjadinya diabetes, kemudian hipertensi, dan lain sebagainya. Nah ini harapannya bagaimana masyarakat bisa mengkonsumsi makanan yang seimbang antara protein dan karbohidrat. Di samping itu tadi Mbak Emma menyampaikan tentang di awal pandemi ya Mbak Emma ya, banyak yang tentang apa itu empon-empon mungkin ya. Minuman. Bisa saya sampaikan di sini ya Mbak Emma ya tentang hal itu. Ya, jadi menurut beberapa literatur dan diskusi saya dengan teman-teman dari pengobatan tradisional di Rumah Sakit UNER, kami ada unit Batra, itu bahwa ternyata memang betul bahwa empon-empon seperti beras kencur, temulawak itu bisa sebagai imun booster atau penambah daya tahan tubuh, tetapi bukan sebagai terapi definitif. Terapi definitif itu bukan sebagai terapi COVID, bukan tapi bagaimana juga, menjaga tubuh kita tetap fit begitu ya. Kita tahu misalkan pada kondisi sakit ketika kita minum temulawak itu akan bisa meningkatkan nafsu makan. Nah, dengan meningkatkan nafsu makan maka harapannya daya tahan tubuh kita menjadi lebih baik. Itu contoh bagaimana pengobatan herbal atau pengobatan tradisional bisa membantu dalam suasana seperti ini. Kemudian madu, kurma, dan jinten hitam itu juga terbukti. Kita tahu madu itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh, dia juga memiliki sifat antibakteri, anti radang, dan anti jamur. Kemudian kurma itu juga sama, dia memiliki zat gizi yang cukup baik dan bisa menjaga kesehatan saluran cerna, dan juga yang terakhir adalah jinten hitam atau habatus sauda. Demikian Mbak Emma. Jadi yang itu sudah dikonsumsi di 2020 dengan harapan supaya nggak kena COVID, lanjut aja terus ya Dok ya, karena itu sebenarnya bukan terapi untuk anti COVID, tetapi untuk menjaga daya tahan tubuh kita dari serangan penyakit apapun ya Dok ya, sebenarnya kalau daya tahan tubuh kita bagus gitu ya Dok mungkin ya. Ya, setuju. Betul. Oke, itu makanan dan minuman. Istirahat juga sudah. Olahraga. Nah, pilihan-pilihan olahraga. Ini juga sekarang yang lagi tren, mungkin sepedaan. Ini bukan cuma sepedanya, tapi juga sepedanya ini juga lagi tren. Merek-merek tertentu. Nah, ini gimana melihatnya? Apakah memang harus, waduh, yang lagi tren sepedaan, udah deh, saya mau beli sepeda. Wah, apa juga harus sepedaan gitu ya? Apa enggak cukup kalau misalnya gerak-gerak badan aja di rumah sambil di bawah sinar matahari? Nah, ini soal berjemur ini juga mungkin perlu disampaikan lagi, Dok. Oke. Terima kasih Mbak Emma. Jadi menarik sekali ya, olahraga ini memang sangat tren saat ini di 2020, apalagi nanti di 2021. Sebenarnya olahraga ini tidak tergantung merek ya Mbak Emma ya. Mau sepedanya mahal tapi nggak pernah dipakai sama saja. Nah, yang jelas yang simpel saja adalah jalan kaki. Jadi sebenarnya pertanyaannya adalah berapa sih dosis olahraga yang kita butuhkan agar kita tidak ingin menjadi atlet mungkin ya, tetapi kita tetap bugar kan begitu ya. Nah, namanya itu pada dosis yang sedang. Pada dosis yang sedang dikatakan beberapa ahli itu bahwa minimal itu dalam 1 minggu 150 menit olahraga. 150. Atau 3 kali dalam 1 minggu intensitasnya. Ya. Nah, kalau kita ukur intensitasnya 3 kali, berarti 1 kali kira-kira berapa? Kira-kira 10.000 langkah atau kurang lebih jalan kaki saja 3 kilo, Mbak Emma.
3 kilo ya. Jalan kaki 3 kilo itu kalau jalan pelan-pelan mungkin 45 menit lah ya. Ya, atau kalau agak cepat sedikit 30 menit barangkali jalannya begitu. Jalan cepat. Jadi ya Dok itu ya, sudah kalau... cukup. Ya. Okay. Ya, itu namanya dosisnya begitu ya. Secara simpel begitu. Ya. Dengan terus saat ini kan banyak itu di kota-kota besar orang yang sudah menggunakan gadgetnya, handphonenya maupun jamnya sudah bisa mengukur nadi kan begitu ya. Nah, ini penting. Jadi tidak hanya sebagai jam tapi bisa mengukur nadi. Ini penting pada saat olahraga. Ada target nadinya. Berapa sih target nadi yang dibutuhkan agar kita bugar setiap olahraga itu adalah 200 dikurangi usia, 200 dikurangi usia kali 70%. 70%. Jadi kurang lebih misalkan ini, ya saya terpaksa membuka usia saya ini ya, 200 dikurangi usia saya 46 kali 70%, jadi saya harus olahraga di nadi sekitar 120 sampai 130 Mbak Emma. Denyut nadinya gitu. Ya. Jangan terlalu ngoyo, kalau ngoyo bahaya nanti jantungnya ya harus sadar usia lah begitu ya. Gitu. Oke, jadi sesimpel itu sebenarnya kita melakukan olahraga. Apakah bisa dilakukan di rumah? Sangat bisa. Bisa treadmill, bisa juga misalkan kita melihat video olahraga. Itu ada Mbak Emma video olahraga yang kita jalan di tempat saja, itu 1 jam sudah bisa 2 miles atau sekitar 3 kilo lebih ya. Nah itu seperti itu. Jadi sebenarnya tidak tergantung alat, tetapi bagaimana secara konsisten kita melakukan olahraga dalam 1 minggu. Demikian Mbak Emma. Oke, jadi tidak harus bolehlah ikut tren kalau memang ada, tapi kalau nggak ada ya udah nggak usah dipaksain. Kemudian aduh nggak punya sepeda, nggak mau olahraga, itu alasan Dok ya. itu alasan. Bergerak di rumah aja, di rumah juga nggak punya alat olahraga, ya udah gerak-gerak badan, meja kayak dibuat pegangan buat sit up, push up gitu ya Dok ya. Itu juga sudah betul sekali. Yang penting tubuh kita terasa lebih bugar gitu ya Dok ya. Ya. Oke. Betul. Nah, untuk menghilangkan stres. Nah, tadi kan dokter sudah juga menyinggung tentang stres. Banyak orang melakukan hobi. Sekarang juga gara-gara pandemi hobi nanam-nanam yang ijo-ijo gitu juga lagi rame Dok ya. Betul. Karena nggak bisa jalan-jalan. Tetapi mungkin ada orang yang makin stres karena saya nggak bisa kemana-mana gitu, nggak bisa keluar-keluar. Ini bagaimana ya Dok ya mengelola yang seperti ini? Iya. Terima kasih Mbak Emma. Jadi ini juga saya mendapat ilmu dari rekan saya, Dr. Brihastami, spesialis kedokteran jiwa ya dari Rumah Sakit UNER, bahwa saat ini itu tingkat stres dari masyarakat itu cukup berat ya. Kita paham. Jadi gangguan stres itu mulai gampang marah, insomnia, sering sakit perut, demikian. Nah kalau sudah ada tanda-tanda itu waspadalah bahwa kemungkinan mendapatkan stres. Gitu. Belum lagi nakes itu kadang-kadang juga tersugesti, wah jangan-jangan saya kena COVID dan sebagainya, berasa sumber dan sebagainya. Nah ini, tetapi saya sepakat dengan Mbak Emma tadi, sebenarnya itu kalau dalam teori kesehatan jiwa itu dikatakan menghadiahi diri sendiri, yaitu dengan hobi ya, dengan melaksanakan hobi. Kemudian kalau bahasa sekarang me time ya, kalau dulu me time-nya jarang karena kita habis di tempat kerja. Kalau sekarang kan waktunya banyak di rumah. Jadi bisa baca, kemudian tadi berkebun atau misalkan beternak ini ikan gitu. Gimana? Nonton drakor. Banyak tuh teman-teman yang nonton drakor, betul. Iya, itu reward untuk diri kita sebenarnya. Jadi kita nggak perlu terlalu stres gitu ya. Jadi ya santai-santai aja. Kalau memang perlu nonton aja gitu kan, gampang aja. Yang tahu diri kita kan. Dan ada lagi tadi. Gimana Mbak Emma? Yang tahu diri kita, yang apa yang kita butuhkan kan diri kita sendiri ya. Ya udah lakukan yang menyenangkan. Betul. Gitu. Tepat sekali, betul sekali. Jadi kita nggak usah terlalu strict terhadap diri kita, ya santai-santai aja, sehingga kita nggak menambah stres. Dan ada lagi nih tipsnya lagi Mbak, namanya diet sosmed Mbak. Oh, diet sosmed, ya benar. Itu jangan diet lagi. Jadi kita juga harus pintar-pintar memilih sosmed atau follow berita begitu ya. Jadi follow berita yang enak-enak aja lah, nggak usah follow berita yang berat-berat gitu ya. Gitu. Misalkan
yang terlalu berat, masalah kriminal, politik, sudahlah, itu porsinya nggak usah terlalu banyak. Yang happy-happy saja, biar kita tersenyum terus. Begitu, Mbak Emma. Oke, yang penting bahagia ya. Tepat sekali. Oke, ngomong-ngomong tapi seberapa itu, saya sering mendengar teman-teman, kita nonton aja biar imunku naik, saya tak makan aja nyemil semuanya saya makan biar imun saya naik. Itu sebenarnya seberapa besar sih Dok pengaruhnya ke imunitas tubuh? Ya, jadi begini, kalau kita stres, kadar kortisol kita meningkat, itu metabolisme tubuh juga akan meningkat. Meningkatnya metabolisme bukan menjadi baik, tapi menjadi buruk gitu. Nadi cepat gitu ya. Berdebar-debar begitu. Nah, ini tidak terlalu baik untuk tubuh dan itu maka bisa menurunkan daya tahan tubuh. Tapi tadi Mbak Emma bilang kalau daripada saya stres makan terus, ngemil terus, nah itu juga bahaya itu. Nanti bisa tambah gemuk nantinya. Jadi pemahamannya menjaga imunitas tubuh ini harus disamakan Dok. Jangan seperti tadi itu ya. Yang penting saya tak makan, makan buah saya banyakin supaya imun naik. Nah, akhirnya nanti jadi diare karena kebanyakan buah gitu. Mungkin bagi yang nggak cocok pada saking banyaknya. Gimana Dok? Pemahaman kita harus disamakan tentang imunitas tubuh ini yang bagaimana yang benar. Betul. Jadi artinya tadi mengelola stres dengan benar, kemudian happy, misalkan sering dengar kajian yang ringan, baik itu keagamaan atau hal-hal lain, itu bisa menyenangkan gitu. Lihat drama Korea tadi juga nggak ada masalah gitu. Asal dosisnya tepat gitu, nggak seharian nonton gitu ya. Jangan sampai malam juga istirahatnya nanti jadi sedikit. Iya. Ya, betul Mbak Emma. Jadi yang olahraga, kemudian makan makanan yang seimbang dan sehat, lalu mengelola stres, minuman juga yang sehat, ini semua bentuk-bentuk bagaimana kita menjaga daya tahan dan imunitas tubuh kita gitu ya? Ya, tepat sekali, betul. Oke, dan dengan daya tahan tubuh yang baik ini, mudah-mudahan semua penyakit bisa terhindar gitu ya Dok ya mungkin ya? Ya. Oke, baik. Kawan di program Healthy Lifestyle, Dok, saya mau geser lagi ke catatan-catatan singkat, nggih? Ya, silakan. Anda masih di program Healthy Lifestyle. Saya sudah buka kesempatannya buat ngobrol-ngobrol dengan narasumber di program Healthy Lifestyle. Kawan, ada Dr. Ardian dari Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya. Kita ngomong soal tren kesehatan di 2021 yang ternyata tidak berbeda dengan 2020 karena memang kita masih dalam masa pandemi. Anda punya kebiasaan bagus dengan mengkonsumsi makanan sehat, bisa diteruskan. Olahraganya sudah mulai rajin, sepedaan, berenang, jalan kaki, apapun olahraga Anda silahkan Anda lakukan, itu bisa diteruskan karena memang di 2021 kita masih berkutat dengan pandemi. 99 juta bisa Anda manfaatkan untuk ngobrol langsung dengan saya di Healthy Lifestyle atau juga bisa lewat WhatsApp. Flash News. China dan Uni Eropa sudah menyelesaikan perjanjian komprehensif soal investasi yang perundingannya berlangsung selama lebih dari 7 tahun. Dikatakan negosiasi diselesaikan lewat konferensi video antara Xi Jinping, Presiden China, dengan pejabat Uni Eropa. Sebelumnya, Komisi Uni Eropa menyebut perjanjian itu berdampak signifikan pada perekonomian kawasan. Masih di Healthy Lifestyle, kawan. Kabarnya tempe lagi langka ya sekarang ya. Jangan khawatir kalau Anda kehabisan tempe di pasar. Di 100 Mart masih banyak, masih ada, Anda masih bisa order ya. Jadi buruan dipesan sebelum kehabisan juga. Tempenya dari tempe Bang Jarwo asli Surabaya. Tersedia kemasan besar juga. Mendukung protokol kesehatan selama pandemi, kawan, di 100 Mart sedia masker, hand sanitizer, dan kebutuhan-kebutuhan multivitamin Anda semuanya bisa diorder. Kebutuhan sayuran, daging, ikan, dan produk olahan lainnya juga tersedia di 100 Mart. Layani kebutuhan Anda, para pelaku usaha hotel, resto, dan catering, semuanya juga bisa. Ada stok beras kemasan 25 kg, gula, minyak goreng back in box 18 liter juga tersedia. Pesan sekarang ya di website 100smart.id via aplikasi 100 Smart Google Play Store juga bisa. Untuk update-update promo dan barang-barang baru tiap minggu, follow Instagram 100smart.id. Informasi lebih detailnya kawan hubungi
0877 0005 1001. 0877 0005 1001. Belanja makin mudah dan lengkap hanya di 100 Smart. 100 Smart Easy Way. Ya, Anda masih di program Healthy Lifestyle, kawan. Saya Emma bersama Anda dan juga ada Dr. Muhammad Ardian, CL SPUG-MKes. SPUG-MKes ya, dari Manajer Pelayanan Medis Rumah Sakit Universitas Airlangga atau Rumah Sakit Unair Surabaya. Dok, kita balik lagi tentang tren kesehatan di 2021, hashtagnya masih pandemi. Ini masih pandemi. Nah, tadi mengelola stres juga sudah, istirahat juga sudah, makanan, minuman juga sudah. Nah, ketika makanan kita sudah bagus gitu ya, kita rasa sudah bagus, sudah seimbang gizinya, masih perlukah kita menambahkan lagi dengan apa ya, herbal mungkin atau dengan vitamin tambahan suplemen itu bagaimana, Dok? Iya. Memang di masa pandemi ini kebutuhan akan suplemen itu pasti meningkat dengan tujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi beberapa ahli mengatakan silakan gitu, tidak masalah. Misalkan yang sekarang yang sangat dibutuhkan itu sebenarnya vitamin C dan vitamin D. Vitamin C kita tahu banyak sediaannya di masyarakat, ya kira-kira kebutuhannya antara 500 mg sampai 1000, monggo saja. Dan kalau vitamin D tadi sebenarnya banyak ditemukan di makanan ya, di salmon, kemudian tuna, kemudian telur, yogurt gitu ya. Kemudian ini vitamin D ini juga bisa dihasilkan dari tubuh kita melalui setelah berjemur. Tadi Mbak Emma tanya berjemur dan sekarang lagi musim berjemur ini ya. Berjemur ini beberapa literatur mengatakan di antara jam 8 sampai jam 10 kurang lebih UV-nya kalau kita lihat yang masih moderate begitu cukup 13 sampai 15 menit dan ini akan bisa memproduksi vitamin D yang efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Demikian Mbak Emma. Oke, jadi bisa dilanjutkan. Jadi nggak masalah ya Dok ya. Nggak kebanyakan gitu Dok. Makannya buah juga dimakan tapi makan minum vitamin juga, suplemen juga. Ya boleh saja, nggak ada masalah. Ya. Kalau kelebihan kan vitamin akan dibuang. Dibuang lewat urin ya Dok ya? Urin, ya. Oke, baik. Nah Dok, selama pandemi ini sebenarnya apa yang bisa dilakukan masyarakat supaya itu tadi secara kesehatan kita juga masih bisa bertahan. Ini padahal kita sendiri sudah mulai, mohon maaf, bosan kali ya. Sebagian besar dari kita sudah mulai, mungkin apalagi para medis ya, makin bosan barangkali dengan kondisi yang seperti sekarang. Nah, ini rasa-rasanya sudah diambang gimana gitu, sudah sampai diambang batas gitu Dok. Wah masih 2021 masih begini lagi gitu ya. Gimana Dok? Ya, yang perlu dilakukan disadari bahwa kondisi ini yang terjadi dan saat ini kita bersama-sama menanggulangi permasalahan ini, baik dari level pemerintahan, kemudian di level rumah sakit dan masyarakat. Dan ini harapannya adalah sadar bahwa ini adalah kondisi yang saat ini kita alami bersama, sehingga protokol kesehatan juga harus dilakukan, menggunakan masker. Saya tidak pakai masker karena ini saya di ruang tertutup ya Mbak Emma ya. Jadi tidak ada orang lain ini saya. Kalau saya wajib pakai masker karena yang lihat video yang lewat SS Mobile ngelihat pakai streaming, penyiarnya nggak pakai ini. Oh ya. Nah, supaya ikut pakai Jadi masker. Saya harus jelaskan, saya nggak pakai masker karena saya di ruangan tersendiri. Kemudian 3M tadi, pakai masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, itu sangat-sangat penting. Itu terus yang harus dilakukan dan harus kita ingat. Gitu. Kebiasaan masyarakat kita ini kan tidak bisa hidup tanpa kongko, tanpa cangkruan kadang-kadang gitu ya. Nah ini bagaimana dosis cangkruannya juga harus dikurangi atau bahkan mungkin ya jangan cangkruan dulu lah gitu ya. Nah ini yang membuat supaya kita tidak denial, tidak merasa kenapa harus begini, kenapa. Kalau gitu nggak ada solusinya juga gitu. Yang bisa kita lakukan terima, terus berusaha dan berdoa. Insya Allah masalah ini akan segera terselesaikan. Mungkin itu Mbak Emma yang bisa
saya sampaikan gitu. Dan memang harus mulai sekarang memang harus bisa nerima ya Dok ya. Kita harus sering-sering kemana-mana kita harus pakai masker. Kalau memang nggak bisa di rumah gitu ya, nggak menghindari kerumunan. Kalau merasa khawatir untuk keluar ya nggak usah keluar. Gitu barangkali kita harus menerima kondisinya memang seperti itu dan kita sendirian gitu ya Dok ya. Iya, ini seluruh dunia itu ya. Betul, ini seluruh dunia. Nah itu karena ini masih masa pandemi. Dan mungkin juga bisa dijelaskan Dok, ini tadi di flash juga disampaikan kalau vaksin sudah didistribusikan ya. Di Semarang juga udah nyampe, mungkin sebentar lagi sampai di Jawa Timur. Nah berkaitan dengan vaksin ini pula, barangkali ada yang mau disampaikan dari Dr. Ardian. Ya, jadi kita dukunglah Mbak Emma program pemerintah ini, khususnya Rumah Sakit UNER. Kami sudah menyiapkan tempat sendiri ya, tempat vaksin. Ada khusus. Kami sendiri kan sudah memiliki unit vaksin internasional, artinya pelayanan vaksin yang dulu untuk umroh dan haji. Kemudian ini kita lokalisasi baru lagi di tempat yang lebih aman, karena kami di Rumah Sakit UNER ini kan dibedakan antara pelayanan yang COVID dan non-COVID ini beda gedungnya. Sehingga masyarakat yang tidak terjangkit COVID, insya Allah aman, gitu ya, aman. Dan masyarakat yang ingin vaksin di tempat kami juga insya Allah aman. Dan kami atas petunjuk ya, maksudnya arahan dari Dinas Kesehatan dan Kemkes untuk layanan vaksin ini dilakukan pada jam-jam tertentu, kemudian jumlahnya juga tertentu karena kami menghindari kerumunan. Yang jelas tempatnya nanti sangat nyaman. Demikian Mbak Emma. Dan saya juga sudah baca di beberapa rilis yang dilakukan, insya Allah vaksin nanti ini dipilihkan yang aman, mudah-mudahan bisa mengurangi angka kesakitan COVID ini. Ya, tuh. Tapi tetap ya, meskipun sudah divaksin, tetap harus 3 protokol kesehatannya tetap harus dijaga ya. Betul. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Bu Susi. Setiap hari minum ramuan pandan, serai, kayu manis, cengkeh ditambah gula. Usianya kelahiran 55, berarti umur berapa itu? Seumuran saya apa masih boleh? Itu resep dari orang tua, mohon tanggapannya. Kelahiran tahun 55. Ini baik atau enggak? 55. Dia rajin mengkonsumsi ramuan pandan, serai, kemudian kayu manis dan cengkeh plus gula. Ini sedikit ada empon-empon juga ya Dok ya. Oke, satu lagi Dok, saya terima dulu ya. Suara Surabaya, Healthy Lifestyle. Selamat siang Mbak Emma. Oi, Pak Hendra, monggo. Selamat siang dokter. Selamat siang Pak. Saya ini terima video. Apakah benar ini bisa digunakan sebagai panduan saya sebagai masyarakat umum? Apa itu Pak Hendra? Katanya gini Mbak Emma, obatnya COVID itu cuma masker makan enak, masker makan enak, masker makan enak. Dok, saya kalau orang yang punya penyakit degeneratif seperti diabetes, itu kan makanan harus terkontrol. Harus dijaga dong. Iya. Lah kalau saya masker makan enak, masker makan enak, apa enggak nanti gula darah 400. 3M-nya masker makan enak gitu ya. Ya, Dok, bagaimana? Apakah kalau kita punya penyakit degeneratif seperti misalnya diabetes, apakah saya harus tetap menjalankan program dari diet diabetes? Jadi bukan masker makan enak, masker makan enak. Lah nanti saya bulat Dok, digulundungno bunder. Oke, baik Pak Hendra. Terima kasih Dok. Sama-sama. Terima kasih Mbak Hendra. Dok, Bu Susi dulu. Jawab yang mana dulu Mbak Emma? Bu Susi dulu deh, yang duluan masuk. Bu Susi. Ya Bu Susi yang kelahiran tahun 55 ini ya. Saya doakan sehat walafiat. Amin. Tidak ada larangan Bu Susi untuk meminum yang Ibu sampaikan tadi dan insya Allah Ibu makin tambah sehat dan makin awet muda. Amin. Dilanjut aja ya Dok. Atau mungkin selama ada penyakit, semoga tidak ada penyakit-penyakit yang lain ya. Jadi aman-aman saja mengkonsumsi itu ya Dok ya. Aman-aman saja asal tidak misalkan beras kencur ditambahi gula gitu ya nggak boleh. Gitu. Jadi tetap
Gulanya yang ganti aslinya madu saja. Dan mungkin ya. setahu saya ya itu insya Allah aman-aman aja. Aman saja. Oke, lalu Pak Hendra ini juga yang mau saya tanyakan. Terus Pak Hendra, di situasi seperti sekarang ini, bagaimana dengan mereka-mereka yang punya penyakit penyerta bawaan komorbid ya istilahnya, terus dia ini kan harus dijaga benar-benar supaya nggak kena si COVID ini tadi. Gimana dok? Iya Pak Hendra, mungkin terjemahannya masker makan enak asal jangan makan masker ya Pak Hendra ya. Nah, terjemahan untuk bagi bapak-bapak dan ibu yang kena kencing manis, anggaplah bahwa diet kencing manis itu adalah makanan yang terenak sedunia gitu. Jadi ya tetap sesuai anjuran Pak Dokter, khususnya dokter penyakit dalam, tetap diet kencing manis. Jadi jangan terlalu banyak karbohidrat seperti itu ya. Jadi tetap saja Pak. Jadi terjemahan makan enak, khususnya kencing manis yaitu makan enak untuk penderita diabetes. Ya, untuk penderita diabetes. Ya. Jangan terima kasih. Makan enak, makanya kayak anak umur 20 belasan tahun, 20 tahun yang lagi senang makan ya dok ya. Oke. Ya. Selain ini ya selain berhubungan dengan COVID-19, kesehatan apa lagi yang perlu diwaspadai di 2021 ini, Dok? Ya, jadi mungkin saya sedikit menambahkan ya, Mbak Emma, tentang dampak dari COVID ini memang adalah yang dikhawatirkan sebenarnya adalah penyakit-penyakit di masyarakat seperti TBC, HIV, kemudian tadi penyakit degeneratif ini menjadi masalah tersendiri karena adanya hambatan akses. Hambatan akses itu banyak misalkan masyarakat yang takut ke rumah sakit karena takut tertular COVID. Nah ini mungkin di kesempatan ini saya sampaikan bahwa Kementerian Kesehatan sudah mengamanatkan kepada seluruh rumah sakit di Indonesia untuk memisahkan jalur COVID dan non-COVID. Dan juga sudah ada SK di mana rumah sakit rujukan COVID, mana rujukan non-COVID. Gitu. Jadi tidak perlu takut, khususnya yang harus meminum obat rutin atau mengambil obat rutin, pasien-pasien diabetes, kencing manis, kemudian hipertensi, datanglah ke rumah sakit untuk mengambil obat. Kemudian masalah akses ini Mbak Emma, kebetulan saya juga sebagai konsultan pelayanan kesehatan maternal, ini kami menghadapi masalah kesehatan ibu, khususnya ibu hamil, di mana akses ibu hamil ke puskesmas, ke rumah sakit ini juga mengalami kendala di masa pandemi. Nah ini juga sedang ditata kembali agar ibu hamil ini dapat mendapatkan pelayanan dengan lebih baik meskipun di masa pandemi. Itu Bu Mbak Emma yang ingin saya sampaikan. Jadi seolah-olah penyakit yang lain jadi terpinggirkan gara-gara corona ini ya dok ya. Padahal sebenarnya enggak dan orang akhirnya jadi takut juga untuk datang ke rumah sakit. Ya, dok, nanti sebentar lagi saya kembali ke catatan singkat, nanti balik lagi ke dokter dengan satu pertanyaan dari Pak Andi. Untuk berjemur itu idealnya jam berapa sampai jam berapa? Kalau manfaatnya itu apa? Oke, nanti ya dok ya, kita akan jawab pertanyaan dari Pak Andi. Saya bergeser dulu ke informasi berikut. Flash News. Kawan aplikasi Peduli Lindungi yang dimanfaatkan pemerintah untuk pengecekan vaksin COVID-19 aman dari phishing dan malware, sehingga data pribadi tidak rentan dicuri. Kata Dewi Nasari, Wakil Juru Bicara Kominfo, Peduli Lindungi memakai sistem keamanan berlapis pada aplikasi App Store dan Play Store. Hai, apa kabar kawan? Anda sekarang bisa mendengarkan podcast SS, sebuah podcast dari Suara Surabaya Media yang hadir 1 minggu sekali. Podcast SS akan mengajak Anda menyelami sisi baik dari seseorang yang bisa menginspirasi Anda, sekaligus memberikan Anda wawasan tentang isu aktual. Dengarkan podcast SS hanya di Spotify. Ya, kawan, kita kembali lagi di program Healthy Lifestyle. Saya Emma, kita ngobrol soal tren kesehatan di 2021, hashtag masih pandemi, bersama Dr. Muhammad Ardian, CL, SPUGK, MKes, Manajer Pelayanan Medis Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya. Tadi sudah dijelaskan bahwa
Apa yang terjadi di 2020 masih akan berlanjut di 2021 ya dok ya. Plus kita mungkin sudah mulai melaksanakan vaksin khususnya mereka-mereka yang memang lebih diprioritaskan, para tenaga kesehatan, TNI, Polri. Makanya 3M-nya tetap harus dijaga. Tetapi yang juga paling penting adalah penyakit-penyakit lain seperti yang tadi disebutkan TB, HIV, kemudian malaria, DB. Ini juga penyakit-penyakit yang di Indonesia masih cukup tinggi ya dok ya, yang harusnya juga tetap mendapat perhatian. Ya. Dan satu lagi stunting Mbak Emma. Oh, stunting. Nah ini yang program ini kan masalah cukup besar di Indonesia. Oh, stunting malah dari ibu hamil ya dok ya? Ya, mulai ibu hamil, balita ini, dan jadwal vaksinasi untuk bayi itu juga masih perlu menjadi perhatian. Oke. Nah, dok, ada pertanyaan yang tadi disampaikan. Pak tadi sudah kita sebutkan sebenarnya untuk berjemur itu idealnya jam berapa sampai jam berapa dan manfaatnya apa selama berapa menit? Monggo dok. Ya, jadi berjemur ini sangat penting. Jadi ini manfaatnya adalah untuk mengaktifasi vitamin D yang ada di dalam tubuh kita. Jadi dengan berjemur maka vitamin D di dalam tubuh kita ini akan menjadi lebih aktif dan sebagai bahan baku untuk antibodi tubuh kita. Nah, jadi dengan berjemur vitamin D aktif menjadi bahan baku antibodi tubuh kita sehingga kita bisa mencegah penyakit-penyakit infeksi misalkan termasuk corona. Nah, jadi bukan kemudian berjemur coronanya mati, tidak, bukan seperti itu sebenarnya. Ya, perlu dipahami. Apalagi kan beberapa waktu yang lalu pernah ada yang bilang dengan sinar matahari coronanya mati, tidak seperti itu. Iya. Nah, kapan waktu yang tepat? Beberapa literatur mengatakan antara jam 8 sampai jam 10, di mana kadar UV-nya itu moderate. Kalau yang saya baca antara 3 sampai 6 lah begitu ya. Tapi kalau sudah di atas 6 itu sudah bisa nanti kulit kita menjadi terbakar ya. Nah, itu menjadi berbahaya. Berapa lama? Cukup 13 sampai 15 menit dan 1 minggu kurang lebih minimal paling enggak 2 sampai 3 kali. Jangan demikian tiap hari Mbak Emma. Dok, nanti gosong. Ya, jangan tiap hari ya. Nanti bisa gosong. Oke. Gosong nanti Mbak Emma. Betul. Itu ya Pak Andi yang tadi sempat nanya ke Suara Surabaya. Nah, Dok, masih ada waktu 5 menit lagi, barangkali bisa kita ulang. Ya, apa yang perlu diperhatikan di 2021 tentang kesehatan ini, baik yang berkaitan dengan COVID-19 maupun yang bukan. Monggo, Dok. Ya, mungkin saya bagi menjadi kesehatan individu dan kesehatan masyarakat ya, Mbak Emma. Betul. Jadi kalau kesehatan individu yang bisa saya sampaikan di sini, Bapak Ibu pendengar SS, bahwa tetap kita menjalankan protokol kesehatan itu sangat penting meskipun sudah ada vaksinasi. Meskipun sudah ada vaksinasi, bukan terus kemudian lengah. Ya. Kemudian untuk diri kita juga diet yang seimbang. Jadi bukan kemudian makan yang banyak, tidak, tapi yang seimbang. Kemudian olahraga teratur minimal 3 kali dalam seminggu, total 150 menit dalam seminggu, istirahat yang cukup, dan hindari stres. Itu untuk kesehatan individu. Kemudian kesehatan masyarakat pada umumnya adalah harapan kami program-program kesehatan masyarakat seperti pemberantasan penyakit menular, TBC, HIV, kemudian malaria ini terus ditingkatkan. Semoga tidak dipinggirkan, tapi tetap menjadi perhatian utama, khususnya untuk kesehatan ibu dan bayi, di mana kesehatan ibu dan bayi ini adalah nanti ibu-ibu akan melahirkan bayi yang sehat sebagai generasi penerus bangsa. Kita tahu bahwa angka kematian ibu di Indonesia masih menjadi tertinggi di Asia Tenggara. Nah, oleh sebab itu harapannya masyarakat cukup aware terhadap kesehatan ibu dan bayi ini. Begitu Mbak Emma. Dan ada dampaknya ya dok ya, kesehatan ibu dan bayi di masa pandemi ini? Sangat berdampak Mbak Emma, sangat berdampak. Kebetulan penelitian saya yang kemudian sudah masuk jurnal internasional, sudah saya sampaikan, itu beberapa hal sudah menunjukkan kenaikan yang signifikan untuk angka kematian ibu. Ini kita sedih juga, ya, bahwa angka kematian ibu, contoh di Jawa Timur saja, dibanding tahun 2019, angka kematian ibu terjadi peningkatan 11%. 11%. Dan ada salah satu jurnal di jurnal ilmiah internasional menyatakan skenario terburuk, the worst
skenario itu dikatakan kalau kondisinya tidak bisa diperbaiki, maka kematian ibu bisa mencapai 39% kenaikannya. Ini satu hal tantangan besar bagi kita semua, bagaimana menangani permasalahan. Perlu diingat bahwa kematian ibu ini penting, Mbak Emma, karena merupakan komponen dari IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Jadi apabila angka kematian ibu turun, maka indeks pembangunan manusia di satu daerah atau negara akan naik. Begitu, Mbak Emma. Oke, jadi kesehatan individu dan kesehatan masyarakat ini yang perlu ditingkatkan dan perlu oh iya, tadi 36% itu di dunia atau di Indonesia saja, Dok? Kesehatan ibu. Diramalkan di Indonesia saja, Mbak Emma. Angka kematian ibu. Ya, peningkatannya maksudnya. Sampai 36% itu tadi. Sekarang Jawa Timur saja 11%. 39%. Ya, di Jawa Timur 11%. Ya, itu sudah terjadi. Dan sekarang yang terjadi. Itu apakah karena, mohon maaf, ada kaitannya dengan COVID juga, Dok? Atau ada hal yang tidak hanya karena ibu yang terkena COVID, tapi yang kurang. Ibu yang tidak kena COVID ini juga terkendala. Terkendala akses karena mungkin pelayanan kehamilan di vaskesnya juga ada kekhawatiran kalau datang ke vaskes seperti itu. Jadi ini masalah yang harus kita selesaikan bersama ya. Gitu. Di samping kita tahu pada saat pandemi gini, pada saat puncak pandemi itu kan beberapa rumah sakit terpaksa menutup pelayanan karena penuh misalkan. Nah ini juga bermasalah. Kemudian nakes yang tertular ya. Itu contoh-contoh Mbak Emma dampak dari COVID ini terhadap sistem pelayanan kesehatan. Luar biasa dampaknya. Oke, jadi yang di individu tadi ya, yang juga perlu diperhatikan ini untuk masyarakat. Jadi protokol kesehatan jangan lupa, meskipun sudah ada vaksin, meskipun vaksin sudah dibagikan, kemudian diet seimbang, olahraga 3 kali seminggu minimal, kemudian istirahat, dan hindari stres. Oke, ada tips-tips lagi barangkali, Dok, untuk yang mau mengkonsumsi minuman-minuman tambahan, mungkin dari rempah-rempah atau apa, atau mungkin multivitamin dan lain sebagainya, itu masih perlu dilanjut atau gimana? Ya, silakan dilanjut saja, tetapi barangkali kalau ada waktu sedikit, Mbak Emma, saya akan menyampaikan beberapa makanan yang perlu kita konsumsi yang ternyata itu banyak mengandung vitamin ya. Terutama pertama vitamin C, buah-buahan ini perlu untuk terus dikonsumsi ya. Kemudian di brokoli juga itu banyak mengandung vitamin C, kiwi dan jeruk, kemudian dan yang lain-lain. Kemudian vitamin D tadi seperti yang saya sudah sampaikan pada salmon, tuna, kemudian pada telur, yogurt gitu. Nah ini kan penting ya vitamin C dan D. Jangan lupa bawang putih ya, bawang putih ini juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian yang zinc ini juga merupakan bahan baku dari sistem imun kita. Ini banyak pada kerang ya, kemudian ayam dan daging. Jadi itu Mbak Emma yang mungkin bagi pendengar bisa terus dikonsumsi tapi dalam jumlah yang seimbang ya, jangan terlalu banyak juga jangan terlalu sedikit. Baik. Ya, Dokter, terima kasih waktunya pendek sekali. Terima kasih. Nanti kalau misalnya ada program vaksinasi, boleh nih kita ngobrol-ngobrol lagi ya dengan kawan-kawan rumah sakit. Dengan senang hati, Mbak Emma, dengan senang hati. Insya Allah kami akan bantu. Ya. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke, kawan, demikian perbincangan di Healthy Lifestyle bersama Dr. Muhammad Ardian, CLSPOGK MKes, Manajer Pelayanan Medis Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya.